Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang etika, privasi, dan keamanan informasi. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Saya Ega Satria Bagaskara bersama rekan-rekan saya yang lain yaitu Mala, Mutia, Fairuz, Muzaki, dan Reza. Nah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saudara Mutia. Untuk saudara Mutia, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam sistem informasi. Etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak. Dan teknologi sistem informasi atau teknologi information system adalah teknologi yang tidak terbatas pada penggunaan sarana komputer, tetapi meliputi pemrosesan data, aspek keuangan, pelayanan jasa sejak perencanaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan pengendalian sistem catatan informasi. Dalam bidang teknologi informasi, tentunya etika menjadi sangat penting khususnya di era informasi seperti sekarang ini. Para pelaku dunia IT harus mengetahui etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasikan oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. Yang pertama ada privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahannya, karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal seperti itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik adalah hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti atau hak milik. Sedangkan privasi informasi adalah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Penggunaan teknologi informasi berkecenderungan membuat pelanggaran terhadap privasi jauh lebih mudah terjadi. Sebagai contoh, para pemakai email sering jengkel dengan kiriman-kiriman email yang tak dikehendaki dan berisi informasi yang tidak berguna atau yang disebut dengan junk email. Di Amerika Serikat sendiri, masalah privasi diatur oleh Undang-Undang Privasi berkaitan dengan rekaman-rekaman data tidak boleh digunakan untuk keperluan lain yang bukan merupakan tujuan aslinya tanpa sepengetahuan individu bersangkutan. Setiap individu memiliki hak untuk melihat datanya sendiri dan membetulkan rekaman-rekaman yang menyangkut dirinya. Lalu yang kedua ada akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Rismelar. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan, bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar $672 dari rekening banknya. Kisah lain dialami oleh para penyewa apartemen di Amerika Serikat yang karena sesuatu hal pernah bertengkar dengan pemilik apartemen. Dampaknya terdapat tanda tidak baik dalam basis data, dan hal ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan apartemen lain. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan, keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Lalu yang ketiga ada properti. Properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme. Yang pertama, hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Yang kedua ada paten. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya diberikan pada penemuan-penemuan inovatif. Bentuknya produk dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun, misalnya membuat produk mengenai bahan-bahan untuk menangani virus corona.
Yang ketiga ada rahasia perdagangan. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual belikan. Masalah kekayaan intelektual merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi untuk menghindari tuntutan dari pihak lain di kemudian hari. Isu pelanggaran kekayaan intelektual yang cukup seru pernah terjadi ketika terdapat gugatan bahwa sistem Windows itu meniru sistem Mac. Begitupun timbul perseteruan ketika muncul perangkat-perangkat lunak lain yang menyerupai spreadsheet Lotus 123. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan. Isu yang juga marak sampai saat ini adalah banyaknya penggunaan perangkat lunak secara ilegal dengan sebutan pembajakan perangkat lunak atau yang disebut dengan software privacy. Beberapa solusi untuk mengatasi hal ini telah banyak ditawarkan, namun belum memiliki penyelesaian. Seperti sebaiknya software terutama yang bisa dijual dengan harga yang relatif murah. Solusi yang mungkin bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki dana yang terbatas untuk membeli perangkat lunak yang tergolong sebagai open source. Yang keempat, ada akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Sebagai contoh, untuk mendukung pengaksesan informasi web bagi orang buta. The Productivity Works atau www.productworks.com menyediakan web browser khusus diberi nama PW WebSpeak. Browser ini memiliki prosesor percakapan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya dari Saudara Mutia. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Mujaki. Untuk Saudara Mujaki dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya keamanan dalam sistem informasi. Tentang keamanan sistem informasi selalu dikaitkan kata kunci dari pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut. Sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah, yaitu ancaman atas sistem dan kelemahan atas sistem. Masalah tersebut pada gilirannya terdampak kepada 6 hal yang utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Untuk menjamin hal tersebut, maka keamanan sistem informasi baru dapat terkriteriakan dengan baik. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, akses kontrol sistem yang digunakan, yang kedua, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, tiga, manajemen praktis yang dipakai, empat, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, lima, kriptograf yang diterapkan, enam, arsitektur dan sistem informasi yang diterapkan, 7. Pengoperasian yang ada, 8. Business Continuity Plan BCP dan Disaster Recovery Plan DRP9. Kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Dan yang ke-10, tata letak fisik dari sistem yang ada. Dari domain tersebutlah isu keamanan sistem informasi dapat kita klasifikasikan berdasarkan ancaman dan kelemahan sistem yang dimilikinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Mujaki untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Mala. Untuk Saudara Mala dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya dalam menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ancaman atau threat. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi.
Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari tiga hal utama, yaitu yang pertama ancaman alam, yang kedua ancaman manusia, yang ketiga ancaman lingkungan. Yang pertama ancaman alam, yang termasuk dalam kategori ancaman alam terdiri dari ancaman air seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembaban tinggi, badai, dan pencairan salju. Selanjutnya ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus. Selanjutnya ancaman alam lain seperti kebakaran hutan, petir, tornado, angin ribut, dan lain-lain. Yang kedua, ancaman manusia. Yang dapat dikategorikan sebagai ancaman manusia diantaranya adalah yang pertama virus, logic bombs, trojan horse, worms, active contents. Yang kedua, social engineering. Yang ketiga, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, backdoor. Yang keempat, kriminal. Yang kelima, pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, dan perusakan. Yang keenam, teroris. Yang ketujuh, peledakan, surat kaleng, perang informasi, dan perusakan. Yang ketiga, ancaman lingkungan. Yang dapat dikategorikan sebagai ancaman lingkungan seperti yang pertama, penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, polusi. Yang ketiga, efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dan lain-lain. Yang keempat, kebocoran seperti AC, atap bocor saat hujan. Besar kecilnya suatu ancaman dari sumber ancaman yang teridentifikasi atau belum teridentifikasi dengan jelas tersebut perlu diklasifikasikan secara matriks ancaman sehingga kemungkinan yang timbul dari ancaman tersebut dapat diminimalisir dengan pasti. Setiap ancaman tersebut memiliki probabilitas serangan yang beragam, baik dapat terprediksi maupun tidak dapat terprediksikan seperti terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan sistem informasi mengalami malfunction. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Mala untuk pemaparan materinya. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Virus Ahdan. Untuk Saudara Virus Ahdan dipersilakan untuk menjelaskan dan memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari kelemahan. Kelemahan atau vulnerability. Kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contohnya yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT, suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadi keancaman dan kelemahan. Yang kedua, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Yang ketiga, ada pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Tindakan tersebutlah menjadikan bahwa keamanan sistem informasi tidak dilihatnya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Virus Ahdan yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu macam-macam virus yang menyerang komputer. Untuk pertama-tama, untuk pengertiannya yaitu dalam keamanan sistem informasi, maka yang satu ini pun tidak boleh dilupakan, yaitu virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu
sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering menghang, lelet, blue screen, bahkan sampai-sampai untuk mengatasinya kita harus melakukan install ulang komputer kita sendiri. Nah, sebelum komputer kita terserang virus, ada baiknya sedikit banyak kita mengetahui macam-macam virus komputer yang ada. Seperti yang saya cantumkan di dalam PowerPoint. Yang pertama itu virus compiler. Virus ini yaitu virus yang sudah dikompil sehingga dapat dieksekusi langsung. Ini adalah virus yang pertama kali muncul di dunia komputer dan mengalami perkembangan pesat sekarang. Virus pertama ini sangatlah sulit dibasmi karena dibuat dengan bahasa rendah. Assembler memang bahasa ini cocok untuk membuat virus, namun sangatlah susah menggunakannya. Keunggulan dari virus ini adalah mampu melakukan hampir seluruh manipulasi yang mana hal ini tidak selalu dapat dilakukan oleh virus jenis lain karena lebih terbatas. Nah, yang kedua itu virus Bugle BC. Virus ini termasuk salah satu jenis virus yang berbahaya dan telah masuk peringkat atas jenis virus yang paling cepat mempengaruhi komputer kita. Beberapa jam sejenak keluarnya virus ini sudah terdapat dua buah varian Bugle, yaitu Bugle BD dan BE, yang menyebar melalui email, jaringan komputer dan aplikasi P2P. Virus ini menyebar melalui email dengan berbagai subjek yang berbeda. Menurut suatu penelitian dari Panda Software, virus Bugle BC ini menyusup ke dalam email dengan subjek antara lain yaitu hello, hi, thank you, thanks, dan yang lainnya. Attachmentnya juga bermacam-macam, antara lain berupa .com, .cpl, .exe, .scr. Virus Bugle BC juga mampu untuk menghentikan kerja program-program antivirus yang kita punya di dalam komputer kita. Untuk selanjutnya yaitu virus file. Virus file adalah virus yang memanfaatkan file yang dapat dijalankan atau dieksekusi secara langsung, biasanya file.exe atau .com, tapi bisa juga menginfeksi file .scs, .drv, .bin, dan .ovl, dan .ovy. Jenis virus ini dapat berpindah dari satu media ke semua jenis media penyimpanan dan menyebar dalam sebuah jaringan. Selanjutnya itu virus sistem. Virus sistem atau lebih dikenal sebagai virus bot. Kenapa begitu? Karena virus ini memanfaatkan file-file yang dipakai untuk membuat suatu sistem komputer. Sering terdapat di disket atau tempat penyimpanan tanpa sepengetahuan kita. Saat kita menggunakan komputer atau merestart komputer, maka virus ini akan menginfeksi master boot sector dan sistem boot sector jika disket yang terinfeksi ada di drive, disket, atau tempat penyimpanan. Selanjutnya yaitu virus boot sector. Virus boot sector ini yang memanfaatkan hubungan antara komputer dan tempat penyimpanan untuk menyebarkan virusnya. Apabila virus boot sector terdapat suatu program yang mempunyai penyebaran diri dan mampu tinggal di memori selama komputer bekerja, maka program tersebut dapat disebut virus. Virus boot sector terbagi dua, yaitu virus yang menyerang disket dan virus yang menyerang disket dan table partisi. Selanjutnya yaitu virus dropper. Virus ini adalah virus yang suatu program yang dimodifikasi untuk menginstal sebuah virus komputer yang menjadi target serangannya. Setelah terinstall, maka virus akan menyebar, tetapi dropper tidak ikut menyebar. Dropper bisa berupa nama file seperti readme.exe atau melalui command.com yang menjadi aktif ketika program berjalan. Satu program dropper bisa terdapat di beberapa jenis virus. Nah, virus selanjutnya itu virus script atau batch. Virus script atau batch ini, pada virus ini awalnya terkenal dengan nama virus batch seperti yang dulu terdapat di file batch yang ada di DOS atau DOS. Virus script biasanya sering didapat dari internet karena kelebihannya yang fleksibel dan bisa berjalan pada saat kita bermain internet. Virus jenis ini biasanya menumpang pada file HTML atau high-spec markup language dibuat dengan menggunakan fasilitas script seperti JavaScript, VBScript 4, maupun gabungan antara script yang mengaktifkan program ActiveX dari Microsoft Internet Explorer. Selanjutnya yaitu virus makro. Virus
yang dibuat dengan memanfaatkan fasilitas pemrograman modular pada suatu program aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Word, Perfect, dan sebagainya. Walaupun virus ini terdapat di dalam aplikasi, tentu tetapi berbahaya yang ditimbulkan dari virus ini sangatlah berbahaya dari virus-virus yang lain. Selanjutnya yaitu virus polymorphic. Virus ini biasa dapat dikatakan virus cerdas karena virus dapat mengubah strukturnya setelah melaksanakan tugas sehingga sulit dideteksi oleh antivirus. Selanjutnya itu virus stealth. Virus stealth ini menggunakan cara cerdik, yakni dengan memodifikasi struktur file untuk menyembunyikan kode program tambahan di dalamnya. Kode ini menggunakan virus virus ini kode ini menggunakan virus dapat menyembunyikan diri. Semua jenis virus lain juga memanfaatkan kode ini. Ukuran-ukuran file tidak berubah setelah virus menginfeksi file yang diserangnya. Selanjutnya itu virus companion. Virus companion ini yaitu virus jenis ini mencari file.exe untuk membuat sebuah file.com dan menyalin untuk meletakkan virus. Alasannya file.com berjalan sebelum file.exe sehingga virus tersebut dapat berjalan. Selanjutnya itu worm. Worm ini adalah sebuah program yang bersifat parasit karena dapat menduplikasi kan diri virusnya. Akan tetapi worm tidak menyerupai virus karena tidak menginfeksi program komputer lainnya. Oleh karena itu, worm tidak digolongkan ke dalam virus, melainkan itu mainframe. Mainframe adalah jenis komputer yang sering diserang worm. Penyebarannya pada komputer lainnya melalui jaringan. Dalam perkembangannya, worm mengalami mutasi genetik, sehingga selain membuat suatu file baru, ia pun akan berusaha menempelkan dirinya sendiri ke suatu file. Ini bisa disebut virus hybrid. Selanjutnya yaitu virus hybrid. Virus ini merupakan virus yang mempunyai dua kemampuan. Biasanya dapat masuk ke boot sektor dan juga dapat masuk ke file. Salah satu contoh virus ini adalah virus Mystic yang dibuat di Indonesia. Selanjutnya itu Trojan Horse. Seringkali kita menemukan virus ini ya di komputer kita. Trojan Horse ini yaitu virus ini disebut juga kuda Troya. Trojan menginfeksi komputer melalui file yang kelihatannya tidak berbahaya dan biasanya justru tampak melakukan sesuatu yang berguna. Namun akhirnya virus menjadi berbahaya misalnya melakukan format hard disk eh, secara tidak kita ketahui. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu backdoor Alnica. Virus ini yang juga berbahaya merupakan salah satu tipe virus Trojan Horse, merupakan salah satu virus backdoor yang jika berhasil menginfeksi komputer akan mampu melakukan akses dari jarak jauh dan mengambil segala informasi yang diinginkan oleh si penyerang. Sistem operasi yang diserang oleh virus tersebut diantaranya lainnya itu Windows 200, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, dan Windows XP. Virus ini berukuran sebesar 57.856 byte. Mungkin untuk pemaparan materi dari saya sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Reza. Untuk Saudara Reza untuk dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materinya penyerangan keamanan oleh hacker. Beberapa teknik yang digunakan seorang hacker untuk mencari celah dalam sistem informasi yang kita miliki yaitu yang pertama, denial of service. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet. Dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem si pelaku melakukan serangan terhadap sistem kembali. Yang kedua, sniffer. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut Baik Reza, bisa diulangi untuk pemaparan materinya? Sinyalnya terputus.
berurusan kendala jaringan. Penyerangan keamanan oleh hacker. Beberapa teknik yang digunakan seorang hacker untuk mencari celah dalam keamanan sistem informasi yang kita miliki, yaitu yang pertama, denial of service. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem, si pelaku melakukan serangan terhadap sistem kembali. Yang kedua, sniper. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintas internet, menangkap password, atau menangkap isinya. Yang terakhir, spoofing. Teknik ini yaitu teknik pemalsuan IP address untuk menyerang sebuah server di internet. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para hacker atau cracker. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Reza untuk pemaparan materinya. Nah, untuk kami dari kelompok 7 yang memaparkan materi etika, privasi, dan keamanan informasi, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan atau perkataan yang kurang enak. Mungkin untuk kelompok 7, materi tentang etika, privasi, dan keamanan informasi sudah kami sampaikan. Mungkin cukup sekian. Kami dari kelompok 7 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak ya orang cek kelak.